Selamat siang, Kami Sobat Tribun. Hari ini saya berada di tak jauh dari penempatan Polsek Astana Anyar. Ada bom meledak tadi jam 8:10. Inilah suasana lalu lintas. Jalan Astana Anyar diblokir. Masih ramai. Di Polis lain. Masyarakat yang mendekat diingatkan karena biasanya terjadi ledakan kedua. Inilah terus suasana. Tribun. Toh, bukan apa? Tribun Jabar. Wih, jangan lah ke polisi. Ya udah. Kayak mobil gerak. Iya, dari Tribun ya. Lebat sih ya. Lebat kayak itu nyarios ya balik ke kelurahan. Ini suasana masih di Polis lain. Nggak boleh. Kebetulan belum bisa mendekat, semua wartawan belum bisa mendekat. Masih dibatas Polis lain. Inilah dijaga ketat, tidak boleh ada yang melintas. Inilah suasana di masyarakat jalan. Saya keluar menjawab. Kan itu. Seseorang yang dan terlihat di bagian jalan Astana Anyar sudah jauh dari lokasi terdapat ceceran darah, namun juga terdapat darah atau mundur lagi ya, mundur lagi. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Bun. Bom di Polsek Astana Anyar. Belum diketahui apakah ada korban atau tidak karena semua wartawan belum bisa masuk ke lokasi. Hanya 20 meter dari lokasi.
Polsek Astana Anyar, bom meledak. Ini ada polisi tuh. Ada anggota tertentu yang Baru berdatangan polisi. Polrestabes. Belum ada keterangan resmi. Pikir saja. Belum diketahui ada korban atau tidak. Ada korban? Mau diberhentikan masih banyak ini. Jam 8.10. Sobat Tribun, sekarang berada di Jalan Astana Anyar. Ada bom meledak di Polsek Astana Anyar. Kabarnya bom bunuh diri, tapi belum bisa ke lokasi semua wartawan karena masih dalam pengujian. Saya datang. Oh, ada berdua saya. Olah TKP. Belum bisa merapat dan belum ada yang memberikan keterangan. Ini salah seorang saksi. siap daerah jauh juga gitu. Ada seperti apa sih namanya korban kayak gitu. Kalau udah korban itu maksudnya pada saat itu lagi lalu lintas lagi rame ya, karena saya di dalam ya nggak tahu itu lagi rame apa enggak. Kelurahan Atau serpihan barang, serpihan kayak besi kayak gitu. Setelah kejadian itu kurang tahu, pokoknya pas dengar saya redakan ya orang-orang ya pada hamburan bubar keluar. Itu sekitar jam berapa itu? Jam berapa itu kira-kira? Jam berapa ya tadi itu? Sekitar jam pas lagi apel polsek aja. Jam berapa itu kira-kira? Biasanya sih jam 8-an. lagi polsek apel polsek bom meledak. Siapa? Sandi. Ya. Namanya Sandi. Punten. Siap. Tadi lihat ada korban, Pak? Apa? Lihat ada Saya korban? nggak tahu, woy. Saya datang pas mengamankan aja. Ini coba ke sini. Pak, ada korban tadi lihat? Bisa diceritakan kelurahan ini.
diceritakan Bisa ceritakan kejadian awalnya seperti apa? kalau untuk kejadian awal saya nggak tahu nih. Tahu-tahu meledak aja Harusnya ya. mah nanti nanyanya harusnya ke Linmas ya, ke Linmas di kelurahan. Kelurahan yang serem. Kelurahan yang Mas Sandy, tapi tadi lihat korban nggak tergeletak, lihat korban, lihat korban. enggak lihat. Pengetahuan akan jam berapa Kang kejadian ini di sini? Jam 8 ya. Pokoknya jam setengah 9 ya. Memang posisi lagi di sekitar sini. Lagi di posisi Kelurahan ya. Ledakannya terdengar katanya mah sih dengar tetangga di sana mah ledakannya terdengar ya. Itu si polseknya ya kan? ya kayaknya mah Oh enggak. ya siap. Ya lu ya kan? Masuk Tadi lihat nggak? Lihat meledakan, lihat tadi? Oh enggak. Siapa yang lihatnya? Nggak ada, kita lagi di pasar. Oke. Lagi cari saksi, tidak ada. Oke. Ini bisa merapat. Oke deh, kita nanti lanjut. Bom meledak ketika apel polsek. Wartawan hanya bisa di sini saja. Ini bisa merapat. Sandi, saksi mata, staf kelurahan. Selamat siang, selamat pagi Sobat Tribun. Hari ini saya berada di tak jauh dari penempatan Polsek Astana Anyar. Ada bom meledak tadi jam 8.10. Inilah suasana lalu lintas. Jalan Astana Anyar diblokir. Masih ramai. Di polis lain. Selamat siang, Sobat Tribun. Hari ini saya berada di Jalan Astana Anyar. Tak jauh dari Polsek Astana Anyar. Lagi ada bom. Tadi sekitar jam 8.10 ketika polisi apel menggelar apel bom meledak diduga bom bunuh diri. Namun belum ada keterangan dari siapapun. Biar nggak nyusahin orang kayak gini. Masih belum ada pejabat.
Polsek Astana Anyar. Hai, sehat. Panau kita itu kayak lagi hidung aja. Bom meledak dasar sekitar pukul 8.04 ketika polisi apel pagi di markas. Suasana tidak boleh ada yang menekan. HP kita ini kali korban. Toko kita pada tutup. Oh, itu ada pedagang pun, tukang kopi tidak ada orangnya. Sudah mencari. Warga berdatangan. Apa bang? Oh, ternyata ada takut. Oke, kita tanya pada warga yang nonton. Bu, nonton bom? Nggak takut? Nggak takut ada bom susulan? Bawa anak-anak lagi? Ih, nggak takut? Enggak, nonton. Ayo kita tanya ibu-ibu yang nonton, anak-anak yang nonton. Bodi pun nonton semua. Wow, jadi tontonan masyarakat. Oke, kita tanya kepada ibu-ibu. Oke, kita tanya. Ada yang nonton? Nggak takut ada bom? Bukan jamunya. Oke, kita tanya. Mau ngasih tahu kok kalau pelaksananya Pemilik toko pada keluar. dekat apotik Jaja, oh pepper banget. Nggak bisa lewat sana. Iya. Jualan. Semua pada nonton. Iya, nggak bisa lewat depan itu soalnya. Rame-rame nonton. Bom bunuh diri di Astana Anyar. Polsek Astana
Astana Anyar. Belum ada keterangan dari polisi. Pun dan bahkan tidak boleh ada yang melintas. Belum diketahui ada korban atau tidak. Pak Wali mau kesini Pak Epi? Pak Wali? Rencana. Jam berapa Pak Wali kesini? Masih di Grandia. Masih di Grandia lagi acara ya? Belum? Udah dapat keterangan dari mana? Belum. Oh belum, oke. Belum itu loh, masih cari tahu. Kelurahan atau kelurahan? Cari kan? Kalau pernah itu kelayanan ke di teleponan. Ini berhenti. Penasaran. Bom bunuh diri di Astana Anyar. Oh, biasa Pak Bencam tinggalkan itu. Kami hanya bisa melihat. Ya, enggak. Oh, Pak Bencam. Rekan-rekan media punten dia motona tertiban heula. Silakan ngambil dokumentasi tapi jangan ngebacetin jalan. Parkir di depan ratu ieu. Wah, ribut anu dokumentasi. Mana parkir ke parkir. Motor yang keluar. Wartawan, partai wartawan. Motor-motor yang tidak tertib parkir. Terpaksa digotong. Parkir sembarangan. Jalan. Satu mau keluar ya? Rencananya Ridwan Kamil mau mendatangi lokasi. Kita tunggu. Selamat siang, selamat pagi Sobat Tribun. Hari ini saya berada di tak jauh dari penempatan Polsek Astana Anyar. Ada bom meledak tadi jam 8:10. Inilah suasana lalu lintas. Jalan Astana Anyar diblokir. Masih ramai.
lah ke polisi. Ya udah. Kayak mobil gerak. Iya, dari telepon ya. Lebet masih ya? Lebet kayak itu. Nyarios saya balik ke kelurahan gitu. Ini suasana masih di polis lain. Nggak boleh. Kebetulan belum bisa mendekat, semua wartawan belum bisa mendekat. Masih dibatas polis lain. Pendidik dari Densus 88 sedang melakukan jadwal rekmain FIFA dari informasi yang kita terima. Ya, selamat pagi menuju siang Tribuners. Hari ini saya sedang berada di lokasi dugaan bom Polsek Astana Anyar. Peristiwa ini terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 8, dan sekarang saat ini jumlah anggota dari Polda Jabar dan tim Inafis juga sudah berada di lokasi kejadian untuk menjaga area lokasi kejadian. Dan selain di sini yang menarik juga, ternyata di belakang ini bom ini malah menjadi tontonan warga nih. Warga masyarakat di sini berdiri berkumpul ingin melihat di sekitar TKP ini. Dari anak-anak, masyarakat lainnya berkumpul di sekitar area lokasi kejadian. Pak, kejadiannya jam berapa tadi? Biasa. Nontonnya baru. Sejumlah masyarakat juga di sini masih menyaksikan atau menjadi bahan tontonan masyarakat sekitar Astana Anyar. Ya, sementara itu dulu dapat dilaporkan. Update selengkapnya akan ada di tribunjabar.id. Saya Nazmi Abdurrahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Sobat Tribun, hari ini saya berada di Jalan Astana Anyar, tak jauh dari Polsek Astana Anyar. Lagi ada bom tadi sekitar jam 8.10 ketika koalisi apel menggelar apel bom meledak diduga bom bunuh diri, namun belum ada keterangan dari siapapun. Masih belum ada pejabat.
Polsek Astana. Hai, sehat. Panau kita itu kayak lain hidung lain. Bom meledak dasar sekitar pukul 8 seperempat ketika polisi apel pagi di markas. Suasana tidak boleh ada yang mendekat. HP kita ditinggali korban. Tempat toko sekitar pada tutup. Oh, itu pedagang. Belum ada pedagang pun, tukang kopi tidak ada orangnya. Sudah mencari. Warga berdatangan. Apa bang? Oh, kita ada takut. Oke, kita tanya pada warga yang nonton. Bu, nonton bom? Nggak takut? Nggak takut ada bom susulan? Bawa anak-anak lagi? Ih, nggak takut? Nggak, nonton. Ayo kita tanya ibu-ibu yang nonton, anak-anak yang nonton. Gojek pun nonton semua. Wow, jadi tontonan masyarakat. Oke, kita tanya kepada ibu-ibu. Oke, kita tanya. Ada yang nonton? Nggak takut ada bom? Buka jam-jam. Oke, kita tanya. Mau kasih tahu Bom kalau pelaksananya Pemilik toko pada keluar. yang ada dekat apotik aja Om emang banget. Kelewatannya. Iya. Jualan. Semua pada nonton. Dia nggak bisa lewat depan itu soalnya.
Bom bunuh diri di Astana Anyar, Polsek Astana Anyar. Belum ada keterangan dari polisi manapun, dan bahkan tidak boleh ada yang melintas. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah, masih dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, tak gentar Jessica Iskandar bakal gugat balik CSB. Pihak Stephen alias CSB ogah peduli dengan gugatan balik yang dilayangkan oleh Jessica Iskandar dan juga Vincent. Pengacara Stephen Togar Situmorang menyatakan tindakan Jessica Iskandar dan juga Vincent akan menggugat balik kliennya memang hak tergugat. Sebelumnya pengacara Jedar dan Vincent Roland Putu menyatakan akan menggugat balik Stephen di dakwaannya di persidangan. Pada dakwaannya di sidang perdana, Stephen meminta ganti rugi secara material dan imaterial sejumlah 51,5 miliar. Namun untuk menjawab dakwaan yang disampaikan pihak Stephen, pihak Jedar dan Vincent meminta waktu 1 pekan. Sebagai informasi, Jedar dan suaminya digugat Stephen alias CSB ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan pengacara Stephen Togar Situmorang. Di mana jelas di dalam isi gugatan kita itu salah satu yang kita sangat sayangkan adalah pihak tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Jessica Iskandar dengan saudara Vincent Verhard itu melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya dengan nomor registrasinya yang kita sudah bacakan, bahwa itu yang ada di pertama ya, LPB 2947/6/2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 15 Juni 2022 dengan tuduhan 372 dan 378. Nah, berdasarkan laporan ini, pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu Jessica Iskandar dengan Vincent Verhard melakukan press conference yang dikatakan menurut pendapat hemat kami secara hukum itu tidak ada izinnya. Karena kenapa? Kami duga press conference itu dilakukan hanya sepihak, tidak oleh institusi yang berwenang. Dalam hal ini, kalau masalah pidana, itu adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Jadi kami duga yang dilakukan oleh saudara Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaert itu adalah ilegal. Dan itu jelas untuk menyerang seseorang warga negara Indonesia yang lain yang juga dilindungi hak asasinya, dilindungi oleh undang-undang, yaitu sebagai klien kami yang dikatakan penipu, yang secara terang benderang, tanpa pendek aling, tanpa diberitahukan, tanpa diterangkan secara rinci arti maksud tujuannya menggelarkan press conference tersebut. Dan di dalam gugatan ini jelas bahwa klien kami diserang harkat martabatnya sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang manusia yang bebas mandiri melakukan segala aktivitasnya, tapi dituduh dengan penipu dengan bahasa yang sangat-sangat kami sayangkan. Itu makanya kita masukkan gugatan ini, di mana gugatan ini sudah terisi di dalamnya yaitu nilai-nilai kerugian sebagai seorang warga negara yang dituduh penipu tanpa adanya putusan pengadilan hukum yang sah di Republik Indonesia. Ini ada orang lain yang bisa menyerang harkat martabat warga negaranya. Ini yang kami sangat sayangkan. Sehingga dengan ini kami sudah mengucapkan puji syukur, gugatan kami sudah bisa kami bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah didengar sama pihak ketua hakim dan hakim anggota serta panitera. Semoga ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya intervensi ataupun hak-hak yang membuat opini-opini sesat yang selama ini dibangun oleh dugaan kami pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yang sangat-sangat liar pemberitaannya, baik itu berupa postingan-postingan di IG ataupun berita-berita di Berita selanjutnya, bintangi series Can You Hear Me, Salsabila Andriani belajar bahasa isyarat. Salsabila Andriani turut membintangi series Can You Hear Me. Dalam series ini, Salsabila dituntut harus bisa bahasa isyarat sebab kisah di series ini melibatkan penyandang tunarungu. Dengan begitu, mantan kekasih Yusuf Mahardika ini harus belajar bahasa isyarat. Ia juga gugup ketika pertama kali berinteraksi dengan penyandang tunarungu. Bersyukurnya, seiring waktu Salsabila bisa memahami bahasa isyarat. Menurut Salsabila, kunci lebih cepat belajar bahasa isyarat adalah langsung berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Dalam series ini, Salsabila berperan sebagai Mutia yang tengah berjuang merintis startup lewat aplikasi Biru. Aplikasi Biru terinspirasi dari mendiang ayah Mutia, penyintas tunarungu yang menjadi korban bencana alam beberapa tahun lalu. Mutia hidup bersama adik angkatnya yang bernama Shiva, Lee Cresel, anak tuli yang bertemu dengannya saat bencana. Berikut wawancara dengan Salsabila Andriani. Aku videoin, jadi aku latihan di rumah kayak gitu. Oke, nah setelah itu kan mungkin sampai sekarang masih mendalami bahasa isyarat dan tentang teman tuli gitu gak sih Kak? Sebenarnya aku gak pernah ngelakuin itu sih, karena entah kenapa aku senang, entah kenapa ketika setelah judul ini aku pengen belajar lebih lagi, karena percaya deh, buat orang yang belum pernah mencoba berbicara dengan mereka, belajar budaya mereka, belajar bagaimana cara berkomunikasi mereka, pasti setelah belajar rasanya tuh beda gitu lah, kayak kok gue malah pengen tahu lebih ya, kok gue senang deh ngobrol kayak gitu, karena terus akhirnya kebuka perspektif baru aja sih. Ke perspektif seperti apa tuh Kak? Kayak budaya yang kita miliki beda, kayak kadang-kadang kalau kita sesama orang kalau biasa dengar gitu ya, kita ngobrol bisa aja kayak yaudah sih lo kenapa, nah sedangkan mereka nggak bisa. Kalau kita ngomong kayak aku marah, tapi kayak aku marah, mereka nggak ngerti kita marah, tapi harus kayak ya aku marah kayak gitu baru mereka ngerti gitu. Jadi aku kayak belajar bukan perspektif, mesti kayak selain bukan perspektif ya aku belajar banyak hal baru aja sih. Jadi harus lebih ekspresif gitu ya? Lebih ekspresif, lebih mau membuka diri, lebih mau belajar banyak hal kayak gitu. Oke, udah aman. Terima kasih.
Nah, itu setiap hari. Oke, di rumah juga maksudnya ngulik-ngulik juga nggak sih Kak Jadi dari? kalau dari skenario-nya itu videonya jadi seberapa aku videoin, jadi aku latihan di rumah kayak gitu. Oke, nah setelah itu kan mungkin sampai sekarang masih mendalami bahasa isyarat dan tentang teman tuli gitu gak sih Kak? Sebenarnya aku nggak pernah ngulangin itu sih, karena entah kenapa aku senang, entah kenapa ketika setelah judul ini aku pengen belajar lebih lagi, karena percaya deh buat orang yang belum pernah mencoba berbicara dengan mereka, belajar budaya mereka, belajar bagaimana cara berkomunikasi mereka, pasti setelah belajar rasanya tuh beda gitu loh, kayak kok gue malah pengen tahu lebih ya, gue senang ya ngobrol kayak gitu, karena terus akhirnya kebuka perspektif baru aja sih. Ke perspektif seperti apa tuh Kak? Kayak budaya yang kita miliki beda, kayak kadang-kadang kalau kita sesama orang kalau biasa dengar gitu ya, kita ngobrol bisa aja kayak yaudah sih lo kenapa, nah sedangkan mereka nggak bisa. Kalau kita ngomong kayak aku marah, tapi kayak aku marah, mereka nggak ngerti kita marah, tapi harus kayak ya aku marah kayak gitu baru mereka ngerti gitu. Jadi aku kayak belajar bukan perspektif, mesti kayak selain buka perspektif kayak aku belajar banyak hal baru aja sih. Jadi harus lebih ekspresif gitu ya Kak? Lebih Berita selanjutnya, Roro Fitria resmi bercerai dengan dapatkan hak asuh anak. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan perceraian Roro Fitria terhadap Andre Irawan melalui sidang putusan cerai. Roro Fitria resmi menyandang status janda Andre Irawan hari ini pada Selasa 6 Desember 2022. Hakim juga menetapkan hak asuh Muhammad Sultan Al-Fatir ke tangan Roro Fitria. Mendengar putusan sidang cerainya, Roro Fitria langsung menorehkan senyuman dan mengucap terima kasih kepada hakim di ruang persidangan. Berikut suasana sidang Roro Fitria. Ibu gimana sudah rumah nanti sekarang pintu akhir kami hanya sesuai masalah wajib menyampaikan pada sidang. Demikian karena upaya perdamaian pada sidang hari ini tidak berhasil, maka sidang dan akhirnya hari ini adalah untuk pembahasan putusan. Ini akan membacakan putusan. Yuk nyanyi yuk. Tahu kan rumahnya? Enggak, dekat sini. Cuma 3 menit dari sini. Belakang Ragunan. Di mana? Di mana? Jagakarsa. 3 menit dari sini. 3 menit ya. Ya, terima kasih semuanya telah mendampingi kami dari sidang pertama sampai dengan sidang terakhir kali ini putusan. Dan mohon maaf sebelumnya, ini ada sedikit sakit ya. Jadi maaf kalau Nyai tidak dalam keadaan tidak bisa langsung tadi serta-merta komunikasi yang baik. Kalau berdiri Nyai ada migrain, terus ada asma juga, udah lama tuh asma, jadi mesti harus duduk memang ya. Yang Nyai rasakan pada hari ini rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa dari titian doa Nyai setiap hari, setiap waktu, titian doa Nyai pada setiap sepertiga malam, tahajud Nyai, dan semua ikhtiar melalui tangan-tangan para tim lawyer Nyai, dan juga rasa cinta kasih almarhumah mama kepada Nyai, semua kerabat-kerabat yang tidak bisa Nyai sebut satu persatu, supportnya luar biasa. Dan akhirnya pada hari ini 6 Desember 2022, alhamdulillahirabbil alamin, yang mulia hakim mengabulkan gugatan cerai Nyai. Alhamdulillah.
Terima kasih teman-teman lawyer semua, rekan-rekan, terima kasih bantuannya, supportnya. Dan yang paling bersyukur adalah tatkala hakim menyampaikan bahwa hak asuh anak Muhammad Sultan Al-Fatir jatuh ke tangannya. Alhamdulillah, itu rasa wujud syukur, rasa bahagianya yang luar biasa. Demikian. Nah, terkait teknis tadi sudah teman-teman media semua juga alhamdulillah diperkenankan masuk oleh hakim. Ya senang banget tuh. Jadi supaya tidak bisa dipelintir-pelintir lagi dari yang bersangkutan yang selalu ngomong di media beda dengan fakta dalam persidangan. Tadi jelas serta merta gamblang dikabulkannya karena banyak sekali faktor. Tadi disampaikan yang secara lafal hakim menyampaikan bahwa sering sekali pertikaian, gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekannya itu tidak disebutkan, tapi kan telah dikabulkan. Berarti apa? Bukti-bukti yang kami sertakan adalah real nyata, di mana yang bersangkutan selama ini karena media tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang, dia berkuar-kuar, itu adalah tidak benar. Dengan dikabulkannya gugatan cerainya ini berarti benar-benar terbukti semua pembuktian berkas, pembuktian video-video porno, pembuktian saksi-saksi yang menyatakan bahwa dia KDRT verbal dan non-verbal, dan juga terbukti juga perselingkuhannya. Jadi alhamdulillah sudah terbukti dan teman media semuanya tadi sudah menyaksikan juga. Alhamdulillah, jadi yang bersangkutan tidak bisa menyangka lagi pada saat ini. Jadinya sangat bersyukur dari Yang Mulia memperkenankan teman-teman media hadir ikut di momen-momen yang bersejarah baginya pada hari ini. Selain itu, untuk teknis nominal-nominal, monggo disampaikan Pak Andika karena dia kurang paham itu tadi istilahnya seperti apa. Untuk teknis nominal-nominal, monggo disampaikan Pak Andika karena dia kurang paham itu tadi istilahnya. Digugat 50 miliar imbas pencemaran nama baik, Jessica Iskandar dan juga Vincent akan menggugat balik Stefan. Sidang kasus pencemaran nama baik yang menyeret kasus Jessica Iskandar dan juga Vincent bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sidang kasus pencemaran nama baik Vincent dan juga Jessica Iskandar ini beragendakan pembacaan dakwaan dari pihak penggugat yakni Stefan alias CSB. Namun aktris yang akrab disapa Jedar itu dan suaminya tidak hadir di sidang pokok perkara perdananya, diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Pengacara Jedar Roland Potu mengatakan Jedar tidak bisa hadir lantaran masih ada kesibukan di Bali. Untuk menjawab dakwaan yang disampaikan pihak Stefan, pihak Jedar dan Vincent meminta waktu 1 pekan. Tak hanya menjawab Jedar dan Vincent, juga akan menggugat balik Stefan. Berikut wawancara dengan pengacara Jedar, Roland Putu. Oke dah, oke Bang, mungkin bisa diceritain hari ini sidangnya, agendanya. Jadi selamat siang teman-teman semua. Sebagaimana ini adalah sidang pokok perkara pertama, pembacaan gugatan. Oleh karena apa? Mediasi di antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Tergugat 1 yaitu klien kami, Bu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent Verha. Mediasi telah dinyatakan gagal, sehingga dikembalikan ke pokok perkara kepada majelis hakim tadi. Tadi agendanya adalah pembacaan gugatan. Sebagaimana kita diberikan kesempatan 1 minggu untuk melakukan jawaban gugatan. Dan di dalam jawaban gugatan itu kita juga akan melakukan gugatan balik dalam satu perkara. Jadi kalau penggugat tadi menuntut klien kita untuk meminta ganti kerugian, tadi kan disebutkan ada 1,5 M material, imaterial 50 miliar. Kita juga akan melakukan gugatan balik, tetapi nanti itu di minggu depan ketika kita jawaban. Dan tetapi sebagaimana tadi disepakati bahwa antara penggugat dan tergugat melalui majelis hakim sepakat dilakukan melalui e-court, jadi melalui email. Nanti pada tanggal 11 Januari pada saat pembuktian, apabila penggugat menghadirkan saksi fakta ya seharusnya, kita juga akan hadir turut memeriksa. Terlebih dari itu nanti pasti yang terutama adalah memeriksa bukti-bukti surat. Dan di situ pun juga kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti. Jadi begitu. Ketidakhadiran
kehadiran. Iya, alasan Jessica tidak hadir lagi gimana, Bang? Ketidakhadiran. Kalau Kak Jessica ya masih ada kesibukan di Bali kan begitu. Sebagaimana ini sudah diserahkan kepada kami. Tetapi mungkin ya besar ini apa kemungkinan akan datang nanti di saat tanggal 11 itu karena itu yang menjadi sidang pembuktian. Bu Jessica, Pak Vincent beserta kami kuasa hukumnya juga akan hadir. Jadi di dalam Berita terakhir datang dari Andre Irawan yang mewajibkan bayar nafkah idah sebesar 40 juta usai resmi bercerai. Roro Fitria kini bisa bernafas lega setelah gugatan cerainya terhadap Andre Irawan dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Roro Fitria dan juga Andre Irawan telah resmi bercerai pada Selasa 6 Desember 2022. Roro Fitria pun mengucap rasa syukurnya lantaran permohonannya untuk bercerai dengan Andre dikabulkan majelis hakim. Tak lupa, Roro Fitria pun mengungkapkan rasa terima kasihnya pada semua pihak yang sudah membantunya dalam proses cerai dengan Andre Irawan. Artis yang kini tampil berhijab ini juga sangat merasa bahagia karena hak asuh anaknya dan sang putra jatuh pada dirinya. Dengan demikian, Andre Irawan pun wajib membayar nafkah kepada anaknya, Muhammad Sultan Al-Fatir, sebesar 5 juta per bulan hingga sang anak berusia 21 tahun. Berikut wawancara dengan Andre Irawan. Setiap bulan sih anak sih emang kewajiban saya ya, pasti kita akan berikan gitu kan. Istilahnya malah mungkin ya kita namanya orang tua kan ada rezeki dari anak lebih kita kasih lebih seperti itu. Tapi dengan nafkah idahnya dan nafkah muidahnya Bang, yang 15 dan 25 juta. Ya, makanya kita akan pertimbangkan nanti. Bang, ini kan bisa dikatakan belum ketemu sama anak juga tadi. Karena seperti apa itu? Yang sebenarnya yang paling berat itu sebenarnya. Kalau nafkah kan rezeki turunnya bukan dari saya ya kan, langsung dari langit ya, Allah kasih rezeki. Cuman kan kalau anak ini saya yang harus berusaha untuk ketemu, untuk komunikasi, untuk ngobrol. Kalau dan saya juga nggak mungkin bisa memaksa dalam keadaan yang katanya kondisinya apa mentalnya nyai segala macam. Sebenarnya kan biasa aja. Cuma saya lihat ya berlebihan lah selalu itu. Sementara itu anak darah daging saya gitu. Itu aja sih. Sampai sekarang belum ada untuk komunikasi juga. Belum, tadi ya masih perang dingin ya. Terakhir ketemu sama anak kapan Bang? Agustus bulan. Dari lahir itu 2 mingguan lah. Makanya tadi kan udah kebukti juga bahwa banyak pembuktian dari hakim yang selama ini saya nggak pernah dibilang nggak nafkahin ya. Jadi bukti hakim bilang bahwa saya nafkahin kan. Makanya saya bilang ya bisa lihat lah sampai yang bohong. Yang utama itu memang diputus cerai antara penyanyi ini terserah tergugat dengan Andre selaku tergugat. Itu poin pertama. Poin kedua seperti yang saya sampaikan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya dalam hal ini Nyai selaku penggugat. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya adalah poin ketiga menghukum bapaknya yaitu saudara Andre ini selaku tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya hingga anak bernama Sultan ini dewasa yaitu berumur 21 tahun. Itu di luar uang pendidikan dan uang kesehatan sebagaimana juga sejalan dengan pasal 156 kompilasi hukum Islam bahwa bapak harus membiayai anaknya akhir perceraian ya hingga anak tersebut dewasa dalam kurung 21 tahun. Itu wajib hukumnya itu Pak Andre itu. Kemudian memang ada perkembangan hukum di sini ya, bahwa dihukum juga di sini saudara tergugat yaitu Andre ini untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 15 juta. 15 juta. Terus uang mut'ah, uang kenang-kenangan ya, atau kenang-kenangan sebesar 25 juta kepada penggugat dalam hal ini Bu Roro. Jadi total 40 juta dia wajib membayar kepada Nyai, wajib melaksanakan itu semua perintah hukum
perintah pengadilan terhadap Nyai maupun anaknya. Demikian singkatnya. Bang, itu yang total 40 juta itu dibayar sekali atau beberapa kali? Oh enggak bisa. Jadi gini ya, masing-masing orang mempunyai prinsip masing-masing. Yang bersangkutan mau menyampaikan apa, monggo, terserah. Kalau bagi dari Nyai sendiri, apalagi ini hidup seseorang itu kan tidak main-main ya. Sampai Nyai bisa kuat duduk di sini melalui sidang demi sidang, itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya keputusan hakim itu mau dicicil, istilahnya tadi Mas yang menyampaikan, oh itu tidak bisa. Nyai sangat menghormati apa keputusan hakim, dan Nyai bukan apa ya, keputusan hakim itu harus dihormati dan memang harus mutlak dilaksanakan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 7 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, wahana uji nyali di Sarang Hantu Indonesia, Rumah Hantu Palembang di Palembang Trade Center tengah hits di kalangan anak muda. Setiap harinya mereka antri untuk masuk ke Rumah Hantu Palembang tersebut guna menguji adrenalin Tribuners. Saat keluar, tak sedikit pula pengunjung yang ketakutan, ngos-ngosan, bahkan terguling-guling. Saking takutnya, tak jarang pula ada sandal yang terlepas dan berceceran. Dan bagaimana keseruan uji adrenalin di sana akan disampaikan oleh rekan Linda dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Linda. Ya Rizka, yang sampaikan tadi memang banyak anak muda nih yang datang ke rumah hantu tersebut gitu ya. Nah, anak muda ini pada saat di keluar itu banyak yang berguling-guling, ada yang ketakutan, ada yang ngos-ngosan, ada juga yang tertawa-tawa gitu. Terus kalau menurut salah satu komentar dari pengunjung itu Raya, katanya di dalam itu lumayan serem, hantunya ada juga yang ngejar-ngejar. Sama Raya itu yang paling serem itu kayak pocong, kuntilanak, ada juga nenek-nenek gitu ya. Nah, menurutnya rasa terpacu adrenalinnya itu sangat begitu ini ya, begitu kental gitu, karena dari situ dia juga berkeringat gitu selesainya. Nah, kalau menurut dari tim pimpinan hantu sendiri itu Pak Dedi, tadi wawancarai dia tuh mengatakan bahwa Rumah Hantu Palembang ini diadakan oleh Sarang Hantu Indonesia gitu. Nah, Rumah Hantu ini baru buka 5 hari yang lalu, nanti ditutup tanggal 30 Desember mendatang. Dan dibuka ini karena bentar lagi kan memang libur sekolah dan libur Natal. Nah, menurut Dendi, di Palembang ini cukup luar biasa ya, karena dari hari itu bisa 1.000 pengunjung yang hadir di Rumah Hantu Palembang. Nah, untuk masuknya sendiri, satu kali masuk itu per orangnya dibatasi ya. Satu kali masuk 5 orang dengan durasi 3-5 menit. Tapi kalau yang takut itu bisa lebih dari 5 menit, karena memang jalannya mungkin pelan gitu ya. Terus untuk di Rumah Hantu Palembang ini temanya adalah kamar mayat. Nah, di dalam rumah hantu itu ada 10 hantu. Setiap harinya itu berbeda hantunya. Ada kayak hantu pocong, kuntilanak, hantu pengantin, nenek-nenek, nenek sihir, dan lain sebagainya. Nah, bahkan untuk petugasnya sendiri itu juga berpakaian medis ya, karena memang temanya kamar mayat yang berkaitan dengan rumah sakit. Nah, untuk Rumah Hantu Palembang ini bukanya dari jam 2 sampai dengan tutup mal. Biasanya tutup malnya itu jam 10 malam gitu.
Untuk tarif masuknya itu 35.000 untuk hari biasa atau weekday dan 40.000 untuk weekend atau hari libur gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak ini dibatasi juga kalau usianya di bawah 12 tahun harus didampingi orang tua atau yang dewasa gitu. Untuk pada dirinya sendiri juga tetap bayar. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Linda dari Tribun Sumsel. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pimpinan Hantur Dendi serta pengunjung yang bernama Raya. Berikut liputannya untuk Anda. Temanya kali ini kita buka temanya Kamar Raya. Di dalam kita 10 hantu dan setiap harinya berubah-ubah. Kan ini berapa meter nih antrian estimasi? Ini kayaknya panjang banget gitu. Satu hari itu bisa lebih dari 1.000 pengunjung. 1.000 pengunjung ya? Oke. Satu pengunjung itu berapa menit dia boleh masuknya? Tergantung sekarang, kalau yang masuknya kalau dia takut bisa lebih dari 5 menit. Kalau dia berani sekitar 3 menit sampai 4 menit. Kalau dibandingin kota lain, bagaimana dengan Palembang sih antusiasnya gitu? Luar biasa ya, momen ini memang sudah lama ada di Palembang. Jadi berhubung sudah lama lagi di sekolah, di Natal dan tahun baru. Gimana tadi di dalam? Udah serem. Ada dikit. Paling serem apa? Yang paling serem menurut Mbak? Sakit ya Allah. Masih pengen nyoba lagi nggak? Tribuner, sejak kemarin 6 Desember 2022, Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara menggelar pameran historika dan alat musik tradisional. Tepatnya kegiatan yang berlangsung hingga tanggal 11 Desember 2022 ini dilaksanakan di Museum Budaya Daerah Sulawesi Utara, Tribuners. Dalam pameran ini, pengunjung disuguhkan dengan benda-benda bersejarah terkait perjalanan Sulut. Selain itu, ada pula sejumlah alat musik tradisional khas Sulut hasil peninggalan masa lampau. Dan untuk mengetahui suasana pameran di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Anska. Jadi pemerintah Nusantara melalui Dinas Kebudayaan menggelar pameran historika dan alat tradisional sejarah. Kegiatan ini digelar di Museum Budaya Sulawesi Utara, mana kegiatan ini menghadirkan adalah sejumlah benda bersejarah atau artefak terkait perjalanan sejarah yang ada di Provinsi Utara, mana beberapa di antaranya terkait benda peninggalan pahlawan nasional atau sejarah Pahlawan Maramis ini merupakan pahlawan nasional yang dia seorang pengajar dan ada benda-benda bersejarah peninggalannya seperti meja tempat dia belajar dulu, kemudian ada juga peninggalan dari pahlawan nasional Maramis yang juga berasal dari Sulawesi Utara, di mana ada jasa-jasa penghargaan dan piagam yang diberikan kepada Maramis sebagai atas kiprahnya pada negara. Dan itu juga terkait sejarah terkait maksudnya agama di tanah Minahasa, baik agama Kristen maupun agama Islam atau agama Kristen, ada benda-benda peninggalan dari Dewi Swartz. Ini merupakan penginjil asal Jerman yang datang ke tanah Minahasa Utara untuk menyebarkan agama. Itu ada Alkitab, ada tempat perjamuan dan meja tempat jadi melayani juga dengan agama Kristen dari agama Islam berasal dari Kiai Mojo yang datang di Minahasa. Ada Al-Quran tua, ada sorban dan sejarah lainnya. Bahkan juga pemerintah
juga benda-benda seperti senjata dari masa lampau, senjata klasik merupakan bekas milik dari penjajah zaman dulu. Selain pameran historika dan juga pameran alat musik tradisional, di mana di sini ditampilkan alat musik zaman dulu, ada musik bambu, ada musik musik dan alat musik tabu yang punya nilai historis dalam perjalanan musik di tanah dinasar demikian. Baik, terima kasih rekan Rianur dari Tribun Manado dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Untuk menyambut hari spesial Natal, pemerintah Kota Manado memasang lampu hias di pohon-pohon sekitar lapangan Sparta Tikala. Lampu-lampu hias tersebut dipasang di batang-batang pohon hingga keindahan cahaya lampunya bisa memanjakan mata para pengunjung. Dan bagaimana keindahannya akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat siang Tribuners dan rekan Ariska yang ada di studio. Dari Kota Manado dapat saya laporkan bahwa sampai hari ini warga Manado dalam menyambut Natal menghias sekitar rumah, dan juga pemerintah dalam hal ini ya sebagai penyelenggara tentunya mereka juga melakukan hal yang sama seperti masyarakat, yaitu menghias lapangan Sparta Tikala yang merupakan ruang publik terbuka untuk masyarakat Sulawesi Utara dalam beraktivitas. Seperti yang terlihat ini lampu hias tersebut dipasang di pohon-pohon yang ada di lapangan Sparta Tikala, dan lampu hias ini sudah dipasang sudah yang lalu, dan sampai malam menurut pengamanan saya sebagai wartawan melihat bahwa ini sangat menarik lampu-lampu hias yang dipasang, karena ini di pinggir jalan dan juga dipasang bukan hanya di satu pohon saja, tetapi dipasang mengelilingi lapangan Sparta Tikala sepanjang pohon yang berdiri samping kiri lapangan Sparta Tikala. Nah, Tribuners, banyak pengunjung yang datang, mereka berkata bahwa sangat menarik program dari pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota memasang memasang lampu hias, maksud saya di pohon-pohon di lapangan Sparta Tikala. Salah satu tujuan yaitu untuk menyambut Natal dan juga menerangi sekitar lapangan Sparta Tikala, karena diketahui bahwa lapangan Sparta Tikala ini adalah salah satu tempat yang dijadikan oleh masyarakat untuk berolahraga dan juga bersantai waktu malam hari. Makanya mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Manado karena mereka melakukan hal seperti ini. Tribuners, perlu diketahui bahwa di Kota Manado saat ini memang sudah ramai, banyak masyarakat dan juga pemerintah mulai menghias rumah mereka, menghias jalan-jalan, menghias toko-toko menjelang Natal, karena salah satu kota yang mayoritasnya adalah orang Kristen, yaitu Kota Manado, sangat meriah dalam menyambut Natal. Seperti tahun-tahun sebelumnya di Kota Manado pada masuk bulan Desember, bulan November itu sudah mulai ramai hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen Natal yang diperlihatkan di tengah-tengah kota, bahkan di pinggiran-pinggiran kota, bahkan di rumah-rumah. Dan tahun ini menurut pengamatan kami akan ramai Natal, karena berbeda dengan tahun sebelumnya di mana Natal hanya beribadah dari rumah, mengingat karena masih sementara COVID. Tetapi tahun ini sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa untuk beribadah Natal sendiri sudah boleh di gereja, dan itu juga sudah ada surat himbauan langsung dari Pak Wali Kota, Pak Andre dan Pak Richard. Dan banyak masyarakat Manado berharap di Natal kali ini membawa sukacita dan damai sejahtera secara khusus untuk masyarakat Kota Manado. Terima kasih, itu penyampaian saya rekan Ariska dari Kota Manado, dikembalikan ke Anda ke studio. Baik, rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, jelang Natal dan Tahun Baru 2023, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar pasar murah.
tepatnya di lahan parkir Hotel Meriklo, Jalan Patimura, Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dalam kegiatan tahunan ini terdapat berbagai kebutuhan pokok yang diperjualbelikan. Masyarakat pun sangat antusias untuk berbelanja Tribuners. Bahkan dalam hitungan jam saja, barang yang dijual di pasar murah ini langsung habis terjual. Dan seperti apa suasananya akan disampaikan oleh rekan Jolinda Golsi dari Tribun Palu. Silakan rekan Jolinda. Baik rekan Ariska dan juga Tribuners, pada kemarin tanggal 6 Desember tahun 2022, pemerintah Kota Palu, tepatnya Disperindak Provinsi Sulawesi Tengah, mengadakan pasar murah untuk menyambut Natal dan Tahun Baru dan juga mengendalikan inflasi yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya. Pada kesempatan ini, PLT Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Abdul Marus Malik yang mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau warga untuk tidak menimbun barang sepanjang perayaan Natal dan hingga Tahun Baru untuk menjaga stabilitas harga di Kota Palu dan sekitarnya. Pasar murah ini diadakan di halaman parkir Meriklo, Jalan Patimura, Kecamatan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dan juga pasar murah ini diadakan hingga hari ini pada 7 Desember tahun 2022. Menurut pantauan kami, pada saat pasar murah tersebut banyak antusias dari warga yang membeli bahan-bahan pokok yang dijual melalui pasar murah tersebut. Bahan-bahan pokok yang dijual itu seperti mentega, tepung, telur, dan juga barang-barang lainnya yang untuk memenuhi kebutuhan Natal seperti untuk membuat kue Natal. Dan juga dalam hitungan jam dari bahan-bahan pokok tersebut habis terjual di pasar murah tersebut. Kembali rekan Ariska. Baik rekan Jolinda Golsi dari Tribun Palu, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Aya Aka atau yang banyak dikenal sebagai ubek tawa merupakan minuman tradisional khas Ranang Minang, Sumatera Barat. Minuman yang diperkirakan berasal dari Bukit Tinggi ini biasanya dibuat dengan bahan dasar cincau Tribuners. Ubek tawa sendiri cukup populer, bahkan sempat dinobatkan sebagai pemenang dalam Anugerah Pesona Indonesia 2018. Untuk mendapatkan minuman yang satu ini pun cukup mudah Tribuners, sebab ubek tawa tersedia di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Raya Kota Solok. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nandito Putra dari tribunpadang.com. Silakan rekan Nandito. Baik, terima kasih Rizka. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kota Solok, Sumatera Barat, tentang ayaka atau yang juga dengan tawa. Nah, ini merupakan minuman khas tradisional yang berasal dari Sumatera Barat, yang berasal dari bahan dasar cincau. Nah, minuman ini diperkirakan berasal dari Kota Bukit Tinggi. Pada 2018, air aka sendiri dinobatkan sebagai minuman tradisional populer oleh Anugerah yang menggeser air kopi atau daun. Kemudian minuman ayaka ini cukup mudah dijumpai di pasar tradisional seperti di Pasar Raya Solo. Yang menariknya lagi, ayaka ini juga diproses secara tradisional tanpa menggunakan bahan pengawet sama sekali. Kemudian perlu diketahui, ayaka benar-benar merupakan sayur padi dari daun cincau yang sudah mengental dan menggumpal, dan dalam penyajiannya dapat dicampur dengan bahan dasar alami lainnya seperti bahkan jeruk nipis dan telur ayam. Nah, biasanya air aka juga disediakan dengan campuran es batu, campuran santan atau gula merah. Kemudian untuk satu gelasnya, kalau Tribuners membeli dengan menggunakan telur atau santan itu dihargai sejumlah Rp8.000 per gelas. Nah, pada umumnya ayaka dijajakan oleh para penjual melalui gerobak-gerobak dengan botol yang berisi air asam, santan, dan gula merah. Nah, jika Tribuners berkunjung ke Barat, ayaka ini cukup mudah ditemui, baik itu di lapangan, di pasar kuliner, ataupun di pasar tradisional. Nah, mungkin itu laporan kami yang diberikan.
Baik rekan Andito Putra dari tribunpadang.com, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners member Super Junior Siwon Choi dikabarkan tengah berada di Jakarta. Bahkan ia sempat mengunjungi Kwangya Store Jakarta hingga membuat heboh pengunjung dan fansnya Tribuners. Kehebohan itu diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadi Siwon pada Selasa 6 Desember 2022 kemarin. Dalam video pendek yang ia bagikan, terlihat sejumlah pengunjung dan fans berteriak histeris saat mengetahui kehadiran Siwon Choi di salah satu mall tersebut. Beberapa di antara fansnya juga terlihat membawa foto dan meneriaki nama Siwon yang berjalan santai mengenakan kemeja berkerah dan celana panjang. Grup idol yang memiliki banyak fans tersebut berjalan menuju Kwangya Store dengan pengawalan ketat dari para bodyguard yang berada di kanan dan kirinya. Para fansnya semakin heboh ketika Siwon Choi mentraktir seorang anak kecil laki-laki yang masuk ke Kwangya Store. Dengan wajah tersenyum, Siwon memberikan isyarat mengajak anak kecil tersebut. Tak hanya mengajak anak kecil tersebut masuk, Siwon juga menawarkan makanan sambil menatap daftar menu yang ada di layar Tribuners. Sontak saja, saat melihat hal itu, banyak penggemar yang ada di lokasi berteriak heboh. Tak jauh berbeda, bahkan video yang merekam momen tersebut akhirnya viral di media sosial dan membuat banyak netizen ikut berkomentar. Setelah membuat heboh, para pengunjung dan fansnya di Kwangya Store, Siwon Choi pun harus kembali ke Korea Selatan Tribuners. Siwon melalui akun Instagram miliknya meminta maaf kepada para fansnya karena tidak bisa berpamitan terlebih dahulu sebelum pulang ke Korea Selatan. Permintaan maaf tersebut ia unggah melalui Instastory dengan menyertakan foto dirinya mengenakan masker putih. Diketahui sebelumnya, Kwangya Store ini merupakan flagship store SM Entertainment yang menjual aneka ragam merchandise artis-artisnya. Di Jakarta, Kwangya Store ini baru buka pada Sabtu 3 Desember 2022 silam. Hadirnya Kwangya Store tentu membuat para penggemar idol K-pop tak perlu jauh-jauh lagi mencari merchandise idolanya. Untuk lokasinya, Kwangya Store ini berada di lantai GF Lotte Shopping Avenue, Jalan Profesor Dr. Satrio RW 4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sejak pertama kali dibuka, Kwangya Store terpantau selalu ramai dikunjungi para penggemar idol K-pop. Bahkan mereka rela antri panjang demi mendapatkan merchandise idol K-pop yang mereka inginkan. Tribuners, kabar gembira bagi Anda yang tengah berada di Jakarta. Sebab di akhir tahun 2022 ini di Jakarta ada banyak konser musik yang siap menghibur Anda. Mulai dari Jakarta Warehouse Project atau DWP hingga Head in the Clouds yang akan terus diselenggarakan akhir tahun ini. Bagi Anda yang menyukai musik Korea pun tak perlu khawatir Tribuners. Karena di Jakarta juga ada beberapa konser musik dari sejumlah grup idol dari Korea. Dirangkum dari tribunnews.com, berikut ini deretan musik yang akan digelar di Jakarta. Pertama, ada Jakarta Warehouse Project yang akan digelar pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2022. Tahun ini, Jakarta Warehouse Project sendiri akan menggunakan venue Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam gelaran ini, rencananya akan dimeriahkan dengan berbagai penampilan menarik. Mulai dari World Genius, DJ Snake, hingga Yellow Cloud Tribuners. Lalu yang kedua ada konser dari Air Supply yang bertajuk Lost in Love Experience Live in Jakarta. Rencananya konser ini akan diselenggarakan tanggal 10 Desember 2022 di The Casablanca Hall Jakarta. Kemudian yang ketiga ada idol K-pop Seventeen yang juga bakal menggelar konser tambahan mereka pada akhir tahun ini. Tepatnya pada tanggal 28 Desember 2022 di Stadion Madia Gelora Bung Karno.
Pasalnya, konser Seventeen ini adalah show tambahan dari rangkaian tur mereka yang bertajuk Seventeen World Tour Be The Sun in Jakarta, Tribuners. Selanjutnya, ada konser DPR The Regime World Tour pada tanggal 6 Desember 2022 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.